Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Berfarm, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya bagaimana tentang mengatasi cendet yang belum gacor atau cara untuk menggacorkan burung cendet. Oke, tapi sebelumnya ini disclaimer dulu ya kawan-kawan, untuk cara yang saya lakukan ini adalah cara saya secara pribadi. Jadi beda perawat itu biasanya akan berbeda dalam cara untuk melakukan penghacuran terhadap burung cendet. Tetapi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang melakukan cara yang sama atau burung cendetnya bisa dirawat dengan cara yang sama dengan burung cendet kepunyaan saya. Karena itu tadi, setiap perawat itu pasti akan berbeda dalam merawat burung kesayangannya, dan setiap burung itu juga akan memiliki karakter yang berbeda. Tetapi ini akan saya bahas secara umum ya, secara umum untuk menggacorkan burung cendet. Nah, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin mengklasifikasikan dulu. Nah, cara menggacorkan burung cendet ini berlaku untuk burung cendet yang memang belum gacor. Jadi beda dengan burung yang macet. Jadi kalau burung yang macet itu biasanya kan sudah gacor, kemudian karena suatu hal tertentu dia jadi macet dan tidak mau bunyi. Ini beda ya. Yang saya bahas ini adalah burung yang kita rawat, misalkan kita memelihara burung yang dari anakan, kemudian mabung tetapi tidak kunjung gacor. Kita pelihara lama tapi tidak kunjung gacor. Jadi ini khusus untuk burung yang belum gacor, cara menggacorkan burung cendet. Oke, untuk cara menggacorkan burung cendet ini, yang pertama yang perlu kita lihat, sambil ngopi dulu ya kawan-kawan. Yang pertama adalah untuk menggacorkan ini kita harus melihat kondisi kesehatan burung dulu. Pastikan burung yang akan kita proses ini adalah burung yang sehat. Burung yang sehat itu ditandai dengan mungkin bulunya itu bagus, dia itu singset, tidak mengembang ya, tidak mengembang. Kemudian juga dari sisi kotorannya dan selera makannya itu juga bagus. Itu salah satu ciri dari burung yang sehat. Kemudian burung tidak dalam keadaan mabung ya kawan-kawan. Jadi menggacorkan burung cendet itu dalam keadaan burung mabung itu juga tidak maksimal, malah nanti bisa menghasilkan atau menyebabkan hal-hal negatif yang lain. Jadi yang pertama burung harus sehat, yang kedua adalah tidak dalam kondisi mabung. Oke, langsung saja kita mulai caranya. Untuk penggacoran burung cendet itu kita lihat karakter burung cendet dulu. Karakter umum burung cendet itu adalah burung predator di alam bebas, hanya makan serangga. Jadi kebutuhan asupan nutrisinya tinggi. Maka untuk penggacoran burung cendet itu juga bisa ditelusuri dari situ dulu. Berarti kalau burung cendet kita itu tidak kunjung gacor, ada kemungkinan besar itu adalah burung kekurangan asupan nutrisi hewani atau serangga-serangga yang ada di alam. Karena pada dasarnya burung di alam, burung cendet itu makan serangga, bahkan kadang juga makan burung-burung kecil. Jadi untuk penggacoran itu ya kita perlu menyediakan asupan nutrisi yang lebih kepada burung cendet kesayangan kita. Nah, tapi untuk peningkatan asupan ini tidak kita lakukan secara instan, tetapi secara bertahap. Oke, biasanya kita lihat kebiasaan burung cendet dalam yang kita rawat dulu. Jadi kalau biasanya kita memberikan jangkrik kepada burung cendet kita itu mungkin 55, itu akan terus kita tingkatkan. Tapi tidak langsung misalkan hari ini 55, besok 15. Nah, kalau di model seperti itu kaget. Burung itu akan kaget dan dikhawatirkan itu akan terjadi mabung. Jadi kalau cara yang saya lakukan itu biasanya misalkan hari ini adalah 55, maka besok saya tingkatkan 66, besoknya lagi 77, 88, 99, 10, 10, dan maksimal nanti kalau saya itu hanya sampai pada
15-15. Kenapa ada batas maksimal di situ? Karena burung cendet itu burung predator. Kalau kita full dengan extra fooding berupa jangkrik, itu nanti dikhawatirkan burung itu jadi tidak mau makan pur. Jadi kalau burung itu jadi tidak makan pur, itu akan sulit kita rawat. Jadi dilakukan secara bertahap. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses penjemuran. Jadi usahakan dalam proses ini adalah pada musim-musim kemarau. Saat musim kemarau ada panas seharian, itu kita bisa proses. Kita berikan asupan yang lebih, kemudian kita panaskan dengan maksimal. Maksudnya maksimal itu juga bukan seharian full ya kawan-kawan. Mungkin kita bisa maksimal 4 jam gitu ya. 4 jam untuk dipanaskan mulai pukul 8 sampai pukul 12, atau kita ambil pukul 7 sampai pukul 11 siang. Nah, di situ harapannya adalah ketika burung kita kondisikan seperti kondisi di alam, pagi hari itu burung cendet suka berjemur. Jadi pada musim kemarau, apalagi musim anakan, itu burung cendet biasanya pagi hari itu berkicau sampai siang hari. Jadi kita lihat di alam itu biasanya pada daerah yang terbuka. Jadi burung cendet itu tidak seperti burung ceporan ataupun burung-burung seperti murai, tidak seperti itu. Kalau burung-burung ceporan, murai itu biasanya berkicau itu di tempat-tempat yang teduh atau di semak-semak ya. Biasanya di semak-semak mereka mau bunyi. Tapi kalau burung cendet enggak, mereka enggak akan berbunyi di semak-semak. Pasti akan mencari tempat terbuka agak tinggi ya. Biasanya di tempat yang lapang, itu ada satu pohon ya, misalkan yang ujungnya itu enggak ada daunnya, dia akan bertengger di situ untuk berkicau dari pagi sampai siang, kemudian nanti berkicau lagi sore lagi. Jadi proses penggacoran ini yang paling mudah itu memang pada musim kemarau karena ada panas. Nah, secara metabolisme juga burung cendet yang kita kasih atau kita beri makanan extra fooding yang banyak itu metabolismenya akan lebih lancar ketika juga diberikan pemanasan. Jadi makanya extra fooding banyak, diberikan pemanasan, metabolisme lancar, dia akan naik dengan sendiri birahi dan emosinya. Akhirnya burung cendet ya akan berbunyi. Nah, proses ini bisa kita lakukan memang agak lama ya kawan-kawan. Misalkan sudah sampai 15-15. Setiap hari kita buat seperti itu sampai burung itu mau bongkar materi, terus ngocehnya juga, kicauannya itu juga agak lama, durasinya agak lama. Seperti itu. Baru kalau dia burung cendet ini sudah kelihatan birahinya naik, sudah rajin untuk berkicau, itu kita stabilkan dengan kita turunkan perlahan-lahan. Yang paling penting itu ketika menggacorkan cendet adalah tahap pertama dia mau gacor, atau dalam istilah burung-burung lain atau di tempat lain biasanya disebut dengan istilah jebol birahi. Tapi sebenarnya bukan jebol birahi juga, dia mencapai tahapan rajin berkicau. Kalau sudah rajin berkicau, itu kita turunkan secara perlahan-lahan, mungkin sampai pada tahapan 5-5 ya, 5 pagi 5 sore hariannya, supaya tidak terjadi hal-hal negatif. Karena kalau kita terus memberikan 15-15 itu biasanya burung cendet itu akan mengalami over birahi dan over emosi. Jadi ketika sudah mulai rajin, harus kita turunkan lagi, kita stabilkan burung cendet tersebut. Apakah, kalau muncul pertanyaan mungkin, apakah nanti tidak akan berkurang? Ya, memang kalau kita turunkan akan berkurang, tapi dia ketika sudah mencapai tahap rajin tadi, walaupun murah, dia akan kembali lagi. Akan kembali gacor lagi. Kita turunkan menjadi 10, 14 misalkan, sampai nanti 55. Itu akan ada penurunan bunyi. Tetapi dia akan kembali lagi rajin bunyi. Karena sudah pernah mengalami proses rajin bunyi. Jadi pakannya itu tadi kita naikkan porsi extra foodingnya, kemudian kita tingkatkan penjemurannya, dan yang paling penting adalah dalam proses ini burung
harus diablak ya kawan-kawan, harus sering diablak. Jadi pagi hari kita keluarkan, kita beri extra fooding, kemudian kita panaskan, lalu kita teduhkan. Diteduhkan mungkin di teras atau di bawah pohon, tapi dalam keadaan diablak, bukan dikerodong ya kawan-kawan. Kalau dikerodong itu burung yang sudah stabil. Ini misalkan kawan-kawan punya burung cendet, nggak kunjung gacor, tapi terus saja dikerodong atau full kerodong ya, dia nggak akan sulit ya. Kalau pengalaman saya akan sulit bunyi. Kalaupun bunyi, dia akan cenderung seperti burung yang masih belajar bunyi. Nah, burung belajar bunyi itu kan biasanya suaranya juga tidak begitu merdu ya. Kalaupun mengeluarkan isian, itu isiannya belum jelas. Jadi menurut pengalaman saya, burung itu memang perlu proses ablak ini untuk menyempurnakan suaranya. Apalagi burung cendet. Burung cendet itu bukan burung yang mudah terpancing bersuara ya. Kalau mungkin burung lain seperti kacer, burung murai itu ketika dengar suara bising, itu dia akan ngeriwik, kemudian lama-lama ngeplong. Tapi kalau burung cendet enggak ada proses ngeriwik ya. Pengalaman saya burung cendet itu unik. Saya katakan tidak ada proses ngeriwik. Dia langsung bunyi, tapi antara bunyinya itu jelas, isian jelas dan isian tidak jelas. Tapi kalau kawan-kawan ini terus melakukan full kerodong pada burung cendet, dia akan berlatih untuk melafalkan suara dengan jelas. Yang akhirnya burung itu sampai dewasa juga kelihatan suaranya itu tidak jelas. Akhirnya bosan dijual. Ternyata di tangan kedua tahu penanganannya jadinya bagus. Ya itu kan banyak yang terjadi. Dulu di tempat saya di tempat saya tidak seperti itu. Kalau di sana kok jadi full materinya bisa bongkar. Nah itu salah satunya itu ablak. Atau kawan-kawan mungkin bisa melihat di rumahan-rumahan ya, di pemilik rumahan-rumahan yang memiliki burung cendet. Itu biasanya burungnya itu gacor dan juga isiannya itu jelas. Kalau ciblek ya ciblek, kalau cipoh ya cipohnya itu utuh. Tapi kalau di full kerodong itu biasanya terpotong-potong. Kemudian untuk mandinya itu bisa kita kurangi karena kita perbanyak dulu pemanasan supaya bongkar birahi. Kemudian nanti pemandian itu fungsinya untuk menstabilkan ketika sudah jebol birahi tadi. Jebol birahi, diturunkan extra foodingnya, nanti pemandiannya disesuaikan dengan kebutuhan burung masing-masing. Oke kawan-kawan, itu tadi sedikit pembahasan tentang cara menggacorkan burung cendet. Mungkin kalau ada kritik dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.